Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan saya Bu Aziza dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Biasanya berisi siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, struktur yang kedua ada peristiwa penting. Peristiwa penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Kronologis itu disusun secara urut ya adik-adik. Jadi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut disusun secara urut. Misalkan kita akan menceritakan kisah hidupnya B.J. Habibie. B.J. Habibie dari lahirnya, kapan dia lahir, kisah hidup saat dia masih taman kanak-kanak seperti apa, SD-nya seperti apa, SMP-nya seperti apa, kemudian SMA-nya seperti apa, kisah apa yang istimewa di saat masa-masa SMA-nya B.J. Habibie tersebut, kemudian kisah kuliahnya bagaimana, hingga kisah saat beliau menjadi presiden, prestasi-prestasi yang diraihnya. Bisa juga kita ceritakan hingga akhir hayatnya. Contoh struktur bagian peristiwa penting dalam teks biografi. Kisah Habibie kecil. Habibie SMA, kemudian kuliah di Jerman dan mendapatkan gelar diploma. Kisah Habibie menikah dengan Ainun, kemudian mendapatkan gelar doktor. Kisah Habibie menjadi profesor dan mendapatkan penghargaan, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Nah, struktur reorientasi ini sifatnya bisa ada di dalam teks biografi, bisa juga tidak ada. Jadi di sini reorientasi itu bersifat opsional. Oke, kita lanjut pada materi pola penyajian teks biografi. Teks biografi memiliki alur maju. Kenapa alurnya maju? Karena teks biografi ini peristiwa-peristiwanya harus disusun secara kronologis atau secara urut ya. Nah, kemudian sudut pandang yang digunakan di dalam teks biografi yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya penceritaannya bagaimana ya teks biografi itu? Gaya penceritaan teks biografi yaitu deskriptif, naratif, atau skriptif, naratif yang dicampur dengan dialog. Nah, kenapa ya deskriptif naratif? Karena di dalam teks biografi ini terdapat deskripsi atau gambaran tokoh. Maksudnya deskriptif, mendeskripsikan tokoh. Ada bagian di mana di situ mendeskripsikan tokoh yang diceritakan. Kemudian naratif itu diceritakan secara kronologis. Jadi gaya penceritaan teks biografi yaitu deskriptif, naratif, atau campuran dari deskriptif, naratif, dan dialog. Nah, fokus yang diceritakan atau fokus penceritaan teks biografi yang pertama adalah identitas pribadi tokoh atau asal-usul keluarganya, kemudian pendidikannya, karirnya, dan prestasi-prestasi yang diraih oleh tokoh. Kebahasan teks biografi. Yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Nah, yang kedua, teks biografi biasanya menggunakan kata kerja tindakan. Contoh kata kerja tindakan yaitu berjalan.
melempar, menanam, belajar, membaca. Kebahasan teks biografi yang ketiga yaitu menggunakan kata deskriptif. Contohnya kata sifat ya. Di sini jenius, pintar, pandai, cerdas, rajin, yang biasanya didahului oleh kopulatif adalah, merupakan. Nah, contohnya pada kalimat beliau adalah sosok orang yang sangat jenius di kelasnya. Nah, di situ ada kata jenius. Jenius merupakan kata deskriptif. Selanjutnya, kebahasaan teks biografi yang keempat yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja, kata yang bermakna tindakan tetapi memiliki imbuhan di. Contohnya, dipukul, diberi, ditugaskan. Jadi semua yang berimbuhan di merupakan kata kerja pasif. Kebahasaan teks biografi yang kelima yaitu menggunakan kata mental. Bukan kata mental maksudnya mental seperti itu ya. Kata mental di sini contohnya adalah kata memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai, di mana kata-kata tersebut berkaitan dengan mental seseorang. Selanjutnya ada kebahasaan teks biografi yang keenam yaitu menggunakan kata sambung atau kata hubung. Nah, contoh kata sambung di sini yaitu sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, lalu, hingga, sampai, saat itu. Oke, adik-adik jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.